post-it yang warna-warni. Kalian silakan mengisi kesepakatan seperti apa yang kalian inginkan. Ya, silakan ada tulis. Yang pertama menjaga
Baik, selamat siang ibu-ibu, karena tidak ada bapak-bapaknya. Siang ini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu agar acara berjalan lancar sampai selesai. Dimohon berdiri ibu-ibu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ibu-ibu. Nah, sini ada pertanyaan yang minta nanti beberapa orang ada yang memberi tanggapan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ada yang setuju atau tidak? Saya beri tanggapan. Setuju? Nah, ya setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi
siswa yang bermasalah? Harus dihindari. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Sudah Bapak dan Ibu seperti ini kan? Sudah. Lanjut ya. Pertama, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ada 7 konsep budaya positif yang akan kita bahas siang ini. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol seorang guru. Dan 7, segitiga restitusi. Nah, sebelumnya yang mau minta Bapak Ibu menuliskan harapan dan kekhawatiran selama mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Bagaimana Pak Ibu, bersedia? Ya. Yang bagi dulu post-itnya nanti akan ditempel di depan. Yang kuning untuk kekhawatiran, yang pink untuk harapan. Oke? Setelah selesai bisa langsung ditempel di depan. Harapan di sebelah sini, kekhawatiran di sini. Silakan ditempel kalau Ibu sudah selesai. Ibu, ya, yang pertama, kalau aku nanti.
Ibu, thanks. Coba yang lihat nih harapan budaya positif bisa ditingkatkan kesadaran dan pelaksanaannya oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, agar siswa lebih mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, menjadi guru yang dapat memotivasi teman dan peserta didik. Yang keempat, harapannya dapat menambah pengetahuan dan dapat diimplementasikan di kelas. Harapan yang berikutnya dapat menciptakan budaya positif dan menyenangkan di dalam kelas. Lanjut, dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan. Ya. Harapan yang positif adalah kita bisa mengubah diri dengan cara berdisiplin dan bisa mengatasi semua masalah yang ada. Lanjut, harapan saya dalam acara ini bisa menjadi guru yang lebih baik. Harapan setelah mengikuti ini mendapat ide-ide baru, inspirasi dalam menerapkan ataupun menciptakan budaya positif kepada anak-anak didik. Lanjut, harapan semoga kegiatan ini bisa memotivasi rekan guru untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Lanjut, harapan terakhir dengan mengikuti diseminasi ini, harapan saya nanti saya bisa menerapkan budaya positif bagi siswa sehingga bisa meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah harapan kita semua, semoga ini bisa terwujud. Lalu ada kekhawatiran, salah siswa cenderung jadi anak tidak percaya diri. Ya, kalau dia yang kedua, belum bisa menjadi guru yang baik ke siswa, belum bisa menjadi guru yang baik sama. Kekhawatiran tidak dapat dengan maksimal menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Budaya positif tersebut tidak terlaksana dan belum bisa menjadi guru yang baik. Anak didik tidak dapat menerapkan disiplin positif dengan baik, memikirkan kendala saat menerapkan bersama siswa. Kekhawatiran bila kita tidak bisa menjalani budaya paradigma yang ada. Kekhawatiran belum bisa menjadi guru yang baik sama. Menerapkan disiplin positif perlu proses panjang. Ya, benar itu. Kekhawatiran saya dengan berkembangnya zaman yang sangat pesat, saya khawatir tidak dapat menerapkan budaya positif bagi siswa karena pengaruh lingkungan dan sosial siswa. Ya. Ini adalah harapan dan kekhawatiran ibu-ibu di sini. Nah, sebelum lanjut, silakan dinikmati pendapatnya ibu-ibu yang kami lanjut nih. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Ini merupakan pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan bukti pelajaran Pancasila. Nah, berikut yang sampaikan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah universal. Ini berlaku di semua kalangan nih, karena dia universal. Lalu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan ancaman ataupun hukuman. Berikutnya, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semua orang pasti akan melakukan itu nih. Tidak ada orang yang ingin dihukum.
Benar nggak ibu-ibu? Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Semua orang juga ingin mendapat imbalan atau penghargaan atas prestasi yang dia sudah raih. Ya. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang merdeka. Semua orang ingin dihargai dan semua orang ingin merdeka. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengertian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada perbedaan dulu karena pasti sering konsekuensi dan hukuman itu pasti dikira sama. Ini berbeda ibu. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis atau kata-kata kasar. Biasanya di kelas ada yang melakukan hukuman murid seperti ini kan, melakukan hukuman. Kita kan tidak boleh sampai menentukan hukuman fisiknya. Yang kedua, konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati dan betul-betul konsekuensi dibuatkan oleh pihak guru di sekolah. Yang ketiga, restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Nah, di sini ada contoh kasus siswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Kalau ada di hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau kita hukum kan seperti itu muridnya. Lalu guru menghukum murid menulis kata tidak akan mengulangi kesalahan 100 kali. Yang kedua, konsekuensi. Guru harus tegas dan murid akan menghormati. Karena konsekuensinya konsekuensi murid yang terlambat mengumpulkan tugas, konsekuensinya guru meminta murid membuat tugas tambahan. Kalau seperti ini kan murid jadinya mentalnya tidak dia nggak takut ya. Kalau dengan hukuman, sudah dengan kata hukuman pasti anak takut. Ya. Kalau dengan restitusi lagi satu, guru menanyakan keyakinan kelas dan mencari solusi dari permasalahannya. Mengajak murid berbicara, 4 mata, ditanyakan dia melanggar tidak aturan karena telah mengumpulkan tugas, mengingatkan keyakinan yang sudah dibuat. Di sini guru terbuka dan murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, menekankan keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang lebih dalam. Ibu-ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, pembentukan keyakinan kelas bisa berikut angka-angkanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan karena keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan itu. Lalu pernyataan-pernyataannya yang universal, tertulis dalam bentuk kalimat positif, tidak misalnya menjaga kebersihan kelas, kalimatnya usahakan jangan menggunakan kalimat yang negatif. Lalu singkat dan jelas, lalu bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga aktif berkontribusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sampai di sini ada yang belum jelas. Saatnya lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ibu-ibunya. Yang pertama itu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita akan bahas di sini. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah,
dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap hidup dan juga kebutuhan untuk perasaan aman. Ini bisa di yang isi dengan gambar supaya bisa lebih jelas tentang survivalnya. Yang kedua, love and belonging, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Semua orang pasti ingin seperti Nikia. Frida, kebutuhan kebebasan atau pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Berikutnya, ini adalah yang keenam. Budaya positif yang keenam adalah posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Kakak sebagai penghukum juga sebagai pembalas masalah tidak kita. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Berikut ada beberapa video mengenai posisi kontrol seorang guru. Kita saksikan video pertama, posisi penghukum. Ibu sudah menyaksikan video tadi. Di sini diperlihatkan posisi guru sebagai penghukum. Ada yang ingin memberi tanggapan dari video ini? Menurut Bapak Ibu, di sini gurunya sudah dia sebagai penghukum, dia untuk melakukan hal seperti ini sama murid sudah ini belum. Menurut Ibu, anak-anak ini sendiri beri kesempatan tidak menjelaskan alasannya. Nah ya, di sini karena gurunya sudah terlanjur marah, emosi gurunya, jadi anak itu tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya terlambat datang ke sekolah. Oke, untuk berikutnya lanjut dengan posisi kontrol kedua, posisi membuat rasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Aren.
Nah, di video ini ada yang ingin memberi tanggapan. Silakan ya tangannya. Ibu-ibu guru, posisi kontrol sebagai seorang guru. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Dari video ini saya dapat menangkap bahwa di sini gurunya membuat muridnya itu merasa bersalah dengan dia menyebutkan kalau perbuatan murid itu membuat dia disalahkan oleh kepala sekolah sehingga murid akan merasa bersalah dan terus meminta maaf, dan juga muridnya tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan alasannya dia terlambat, cuma dijelaskan gitu aja supaya murid merasa bersalah. Ya. Yang lanjut ke iya Bu, habis ibu saya lupa bawa gas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap berhenti ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di sini sebagai posisi sebagai teman. Ibu-ibu ada yang menerapkan posisi ini dengan anak-anak? Coba ya kasih tipsnya bagaimana bisa sabar itu sama anak yang sudah terlambat. Ada yang mau memberikan? Iya, ibu. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin kita semua di sini dalam posisi sebagai guru sudah semua dalam posisi guru sebagai teman, karena kita sebagai guru di sekolah, terutama untuk sekolah dasar, kalau tidak kita posisikan diri sebagai teman untuk siswa, siswa kadang takut untuk mencurahkan isi hatinya, permasalahan pribadinya seperti apa permasalahan belajar yang dia alami seperti itu. Namun bagi Tiang, walaupun kita dianggap sebagai teman dalam posisi ini oleh siswa, kita harus membuat sebuah batasan antara guru dengan siswa agar tidak kedepannya terlalu kebablasan. Karena kita dianggap sudah seperti teman oleh siswa, agar siswa sendirinya itu tidak terlalu melebihi batas antara guru dengan siswa. Dan bagaimana kita tetap memotivasi seorang siswa itu dalam posisi kita sebagai temannya siswa agar dia bisa meningkatkan diri jadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih betul. Posisi teman di sini seorang guru harus dulu akan cenderung bergurau dan menghangatkan suasana yang tegang tadinya. Lalu guru juga akan merasa senang dan akrab dengan
Lalu dampaknya murid akan tergantung pada satu guru atau orang murid. Tapi di sini juga ada dampak negatifnya, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri. Seperti yang kita bilang tadi, kita memposisikan sebagai teman, tapi tidak harus ada alasannya. Yang lanjut ke yang berikutnya. Sifat akal. Posisi manajer. Posisi manajer di sini suara guru akan tegas, tercipta identitas positif, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Lalu bapaknya pada murid akan percaya diri, murid dapat memecahkan masalahnya secara mandiri, dan murid juga dapat bertanggung jawab dan menemukan solusinya. Nah, apa itu salah ini? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang
Harus ekspresifnya Pak. Baik, sekian dari saya mengenai disiplin positif, budaya positif yang semoga bisa dilaksanakan di sekolah. Tetap selama kegiatan itu berlangsung sampai selesai, yang minta refleksinya satu orang. Siapa yang berkenan itu? Sebagai closingnya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih dengan diadakannya kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif ini. Pada hari ini kami bisa belajar dan bercermin kembali sebagai seorang guru. Bagaimana caranya menjadi seorang guru yang bisa menerapkan budaya positif tanpa mengurangi nilai-nilai yang bisa membuat anak kita semakin positif. Bagaimana kita caranya menerapkan disiplin kepada anak tanpa mengekang anak itu, tanpa memarahi dan tanpa membuat anak itu menjadi takut dalam belajar di sekolah. Sehingga apabila kita bisa menerapkan budaya positif ini, diharapkan nanti kemampuan siswa bisa meningkatkan kemampuan dan minat belajar siswa di sekolah. Terima kasih atas info yang diberikan hari ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan budaya positif ini dengan baik.